وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في الهجرة. Berkata penulis bahwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Mukhtasar Siratul Rasul, faslun fil hijrah, pasal tentang hijrah. Tentunya ketika berbicara tentang hijrah, ahli sejarah akan berbicara tentang awal pertama persiapan tempat hijrahnya, yaitu Madinah. Dan tentunya bukan hanya tempatnya, persiapan orang-orangnya. Sehingga di dalamnya akan dibahas tentang Bai'atul Aqabah yang pertama dan yang kedua, yang memang pada Bai'atul Aqabah yang dibayat adalah orang-orang Yathrib dari kalangan sahabat Ansar dari dua suku Arab yang ada di sana, Al-Aus wal Khazraj. Qala rahimahullah, kata beliau, qad dzakarna annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yuwafil mausim kull 'am. Sudah kita sebutkan bahwa Rasulullah SAW dalam dakwahnya selalu mendatangi mausim. Mausim bisa bermakna atau bisa menunjukkan waktu, bisa menunjukkan tempat. Waktu keramaian haji itu dikatakan mausim, musim haji. Tempatnya di mana mereka berkumpul di sana, berkemah di sana juga dikatakan mausim. Rasulullah SAW mendatangi mausim atau mawasim, maknanya mendatangi tempat-tempat berkumpulnya orang-orang yang datang dari seluruh penjuru Arab. Datang dari Yaman, datang dari Yathrib, dari Madinah, bahkan datang dari Syam, datang dari sekitar Jaziratul Arab untuk haji. Ditambah dengan orang-orang yang bukan Arab ingin mendatangi pasar besar. Ada 3 pasar yang ramai dikunjungi tiap tahunnya, yaitu pasar Uqab, pasar Majinnah, dan pasar Dil Majaz. Mengapa pasar ini jadi pasar besar? Karena orang-orang Yaman datang, orang-orang Syam pun datang. Syam dan Yaman, 2 negara yang berlawanan musimnya. Di sini musim panas, karena musim dingin. Di sini musim dingin, di sini musim panas. Dan kebiasaan Quraisy adalah safar. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlah, rihlat asy-syita'i was-saif. Kata Allah, karena kebiasaan orang Quraisy adalah rihlah, safar. Rihlah di waktu syita dan rihlah di waktu saif. Rihlat asy-syita ke Yaman, was-saif ke Syam. Sehingga orang Hadramut, orang Yaman, kalau mau menginginkan barang-barang Syam, cukup datang ke Mekah. Ada barang Syam. Orang-orang Syam nggak perlu ke Yaman. Mau barang-barang Yaman, ada di Mekah. Sehingga Mekah menjadi pusat perdagangan internasional. Ini ikhwan fillah azakumullah yang Allah katakan dalam surat Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlat syita'i was-saif. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka beribadahlah kepada Allah, Rabbnya Ka'bah ini. Ka'bah inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan Baitullah, karena mulianya tempat tersebut dan dimuliakan, disucikan oleh Allah, menjadi sebab Mekah yang tandus menjadi kota yang memiliki pasar besar. Rasulullah SAW mendatangi setiap musim haji ke perkemahan para tamu-tamu ini tadi, para pendatang-pendatang tadi, menawarkan dakwah tauhid dan menawarkan dirinya. Maukah kalian wahai Bani Fulan, wahai suku Fulan, untuk mendukung aku dalam menyebarkan tauhid,
mendukung aku dalam menyebarkan dakwah. Aku Rasulullah, diutus oleh Allah. Setiap tahun Rasulullah SAW berkata begitu pada mereka, nggak ada yang mau dengar. Bahkan sebagian mereka malah memperolok-olok. Coba apa yang kamu bawa? Dibawakan ayat-ayat Al-Quran. Kata mereka, aku punya yang lebih bagus dari itu. Dia bawa kitabnya, dia bacakan kitab-kitab yang isinya hanya kisah-kisah masa lalu. Di dalam kitab ini membicarakan tentang kisah seluruh umat-umat masa lalu, katanya dengan bangganya. Punya aku lebih bagus dari punyamu. Ini olok-olok, barakallahu fiikum. Di samping orang-orang musyrikin Quraisy, di belakangnya ada Abu Jahal mengatakan jangan percaya padanya, dia pendusta, jangan percaya padanya, dia begini, dia begitu, dengan cercaan-cercaan. Maka orang-orang di Mausim berkata, kalau tetanggamu sendiri, bangsamu sendiri nggak percaya, apalagi kami, kata mereka, pendatang-pendatang tadi. Ikhwan fillah a'azzakumullah, sebagaimana biasanya Rasulullah SAW tidak putus asa mendatangi kaum-kaum tadi, kabilah-kabilah tadi di Mawasim, menawarkan. Fakana mimma sana'allahu li rasulih, Allah takdirkan, Allah rencanakan untuk Rasulnya pada tahun itu datang rombongan dari Aus dan Khazraj, dua suku Arab di Madinah. Kanu yasma'una min hulafaihim Yahudul Madinah. Dua suku Arab di Madinah ini sering dengar berita akan datangnya seorang nabi dari Yahudi, tetangga mereka. Anna nabiyan yub'ats fi hadzal zaman, akan datang seorang nabi di zaman ini, kata Yahudi. Fanattabi'uhu wa naqtulukum ma'ahu qatla 'adin. Kata Yahudi mengancam orang-orang Arab, berarti Aus dan Khazraj. Kata orang Yahudi mengancam mereka, nanti akan datang seorang nabi, dan sekarang sudah waktunya, sudah zamannya akan datang seorang nabi. Kami akan ikuti nabi tersebut dan kami akan perangi kalian wahai musyrikin, katanya. Kami akan perangi kalian wahai musyrikin, qatla 'adin, akan kami bantai kalian seperti dibantainya kaum 'Ad, kata Yahudi. Sedangkan Ansar, yaitu Aus dan Khazraj tadi, tahujju, kanatil Ansar tahujju, mereka sebagaimana orang-orang Arab yang lain datang ke Mekah tiap musim haji, untuk haji. Kaghairiha minal Arab, sebagaimana biasanya orang-orang Arab yang lain seperti itu. Dunal Yahud, Yahudi tidak. Yang datang untuk haji hanya orang-orang Arab. Falamma ra'al ansar Rasulullah SAW, maka pada kali itu Rasulullah SAW seperti biasanya dari kemah ke kemah, dari kabilah ke kabilah, karena mereka biasanya berkemah dengan satu kabilah walaupun tidak diatur pakai kloter-kloter ya, hajinya, tapi mereka otomatis memiliki kabilah-kabilah. Jadi perkemahan satu kabilah, perkemahan di sana satu kabilah, begitu. Sehingga cukup mendatangi satu kabilah, satu rombongan, dan mengatakan, wahai kaum, wahai Bani Fulan, aku diutus oleh Allah untuk mengajarkan pada kalian tauhid. Apakah kalian mau menjadi pendukungku, dan seterusnya. Orang-orang dari Madinah, Aus dan Khazraj tadi mendengar ucapan Rasulullah tadi, saling berbisik sesama mereka. Qala ba'duhum li ba'din, sebagian mereka berbisik pada sebagian yang lain, ta'lamuna wallah ya qaum, inna hadha alladhi tawa'adakum bihi al-yahud. Wahai kaum, ini yang diancamkan oleh Yahudi. Yahudi selalu mengancam kita, nanti akan memerangi kita dengan nabinya. Ini Rasul. Fala yasbiqannakum ilai, maka jangan kita dikalahkan oleh mereka, kita lebih dulu beriman kepada nabi ini sebelum Yahudi. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah takdirkan agar penduduk Madinah siap untuk menerima hijrahnya Nabi. Allah persiapkan Madinah sebagai tempat hijrah.
sehingga Allah takdirkan yang masuk Islam dari sekian banyak di Mawasim tadi adalah kaum Aus dan Khazraj yang datang dari Madinah. Wa qaddarallahu ba'da dzalik annal yahuda yakfuruna bihi, dan Allah takdirkan justru Yahudi yang mengingkari Rasul tersebut. Fahuwa qauluhu ta'ala, dan ini yang Allah gambarkan di dalam ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Kata Allah, ketika datang pada mereka kitab min indillah, dari sisi Allah, musaddiqun lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Berarti ini berbicara tentang Yahudi, ahlul kitab, yang Rasulullah SAW berbicara membawakan Al-Quran sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Mengajak pada tauhid sama, mengajak untuk memuliakan para anbiya terdahulu sama, Nabi Musa dan Nabi Isa sama. Barakallahu fikum. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Padahal mereka tadinya sebelumnya, sebelum Nabi datang, mereka selalu ngancam. Yastaftihun maknanya mengharapkan fathu, mengharapkan kemenangan dengan datangnya Nabi. Nanti kalau Nabi kami datang, kami akan melawan kalian, kami akan dimenangkan oleh Allah bersama Nabi kami. Ini namanya istiftah, yastaftihuna, mengharapkan fath, mengharapkan kemenangan dengan datangnya seorang Nabi. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tetapi ketika benar-benar datang nabinya seperti yang mereka katakan, kafaru bih, malah mereka mengingkari, malah mereka kufur menentang Rasulullah SAW. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah lah atas mereka orang-orang kafir. Ikhwan fillah a'azzakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara menyebutkan apa sebab adanya Yahudi di Madinah. Padahal Mekah, Madinah dan sekitarnya itu adalah Jaziratul Arab, tempat tinggalnya orang Arab. Kenapa kok ada Yahudi? Bahkan kalau ditelusuri, dari mana kamu, bukan penduduk asli, semuanya pendatang. Ada yang datang dari Yaman, Yahudi Yaman, ada yang datang dari Syam, Yahudi Syam. Semuanya dengan tujuan sama, menunggu kedatangan seorang Nabi. Mengapa? Karena mereka sudah tahu dari berita-berita kitab mereka dan dari orang-orang terdahulu mereka bahwa Nabi akan datang di jazirah yang banyak pohon korma. Mereka mencari, mereka melihat tidak ada lain kecuali Madinah. Maka mereka tunggu di situ. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selalu setiap hari mencari berita. Bahkan mereka datang ke Mekah untuk mencari berita, tanda-tanda kedatangan seorang Nabi. Setiap ada bayi dipanggil, dilihat. Entah mereka lihat apanya. Kamu lihat apa? Ketahuilah wahai orang-orang Arab, sekarang ini saatnya, waktunya akan datang seorang Nabi yang akan lahir di tengah-tengah kalian. Yahudi yang ngomong. Tetapi ketika benar-benar datang, Yahudi yang kufur, Yahudi yang menentang. Maka Allah katakan fala'natullahi 'alal kafirin, laknat Allah atas mereka orang-orang kafir. Mengapa mereka dilaknat? Mengapa mereka dimurkai? Mereka tahu tapi menentang. Ini yang membuat Allah murka. Maka Yahudi dijuluki al-maghdubi alaihim, yang dimurkai. Kalau orang tidak tahu, kesasar, wajar. Namanya orang tidak tahu kan kesasar. Mana alamatnya tersesat. Itu Nasara, disebut dalun. Tetapi Yahudi bukan dal. Mereka tahu yang benar mana. Mereka tahu mana Rasul, mereka tahu ciri-cirinya, mereka tahu namanya, mereka tahu lahir dari mana, di daerah mana, dan mereka, kata Allah, ya'rifunahu
kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Bagaimana kalau anak mereka sendiri? Tahu namanya, tahu sifatnya, tahu semuanya. Mereka mengenali nabinya seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata beberapa ulama, bal ziyadah, bahkan lebih. Mengapa? Bahkan lebih. Kalau anaknya sendiri kadang-kadang curiga, ini anak saya atau istri saya selingkuh. Yahud. Tetapi kalau Rasulullah, mereka tidak ragu, yakin dengan ciri-cirinya, namanya. Tahu kalian siapa Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia dari kalangan Ansar. Pertanyaannya, kok bisa namanya Muhammad di zaman jahiliyah? Ditanya, mengapa engkau diberi nama oleh bapakmu dan ibumu dengan Muhammad? Kata Muhammad bin Maslamah, karena Yahud selalu bercerita akan datang seorang nabi yang namanya Muhammad. Ikhwan fillah, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka saat itu, di tahun itu, terjadilah apa yang Allah takdirkan, yaitu kaum Aus dan Khazraj saling mengajak. Inilah nabi yang diberitakan oleh Yahudi, kita dulu Yahudi. Falaqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda al-Aqabah, maka berjanji untuk bertemu. Mengapa harus pakai perjanjian? Takut dengan orang-orang Quraisy, karena orang Quraisy mengancam dan selalu mengatakan hati-hati, ini orang begini, ini orang begitu. Maka supaya nggak ketahuan, hanya berbisik, aku ingin berbicara. Dan di Aqabah, tengah malam, di Aqabah 6 orang saja dari kalangan Ansar. Yang pertama ini hanya dari kalangan Khazraj saja. Di antaranya As'ad ibn Zurarah, Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab as-Sulami, dan lain-lain. Fada'ahum ilal Islam. Nabi menerangkan ketika mereka tanya, apa yang kau bawa? Dan apakah engkau benar-benar Nabi? Apa buktinya kalau engkau Nabi, dan seterusnya. Nabi menerangkan, menjawab, dan membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, fa aslamu. 6 orang ini masuk Islam. Tsumma raja'u ilal Madinah. Kemudian ke Madinah. Fada'u ilal Islami. Sampai di Madinah, 6 orang tadi menyampaikan pada kaumnya, saudaranya, familinya, Rasul yang dijanjikan oleh Yahudi sudah lahir. Kita dului mereka. Hatta lam tabqa darun illa wa dakhalaha. Sehingga hampir nggak ada satu rumah kecuali di dalamnya ada yang Islam. Keluarga sana ada yang Islam, keluarga yang sini ada yang Islam, keluarga sebelah sana ada yang Islam. Falamma kana al-'amil muqbil, maka tahun berikutnya, ja'a minhum 12 rajulan. Tahun berikutnya datang 12 orang. As-sittatul awwal, 6 yang pertama kemarin, selain Jabir radhiyallahu taala anhu, wa ma'hum Ubadah ibn Samit. Saat itu ditambah dengan Ubadah ibn Samit, Abul Haytham ibn Tihan, dan lain-lain. Al-jami' 12 rajulan, seluruhnya 12 orang. Wa kana as-sittah al-awwalun qad qalu lahu lamma aslamu, inna baina qaumina minal adawah wasyarr ma bainahum wa asallahu an yajma'ahum bika. Yang pertama 6 orang tadi semuanya dari kalangan Khazraj, dan berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami ini selalu bertikai dengan Aus. Kami berharap kami bisa disatukan oleh Allah dengan sebab engkau. Lihat kecerdasan seorang sahabat. Dengan adanya seorang Nabi, mudah-mudahan kami yang bertikai ini akan bisa bersatu. Demikian dia katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna baina qaumina minal adawati wasyarr ma bainahum wa asallahu an yajma'ahum bika. Semoga Allah menyatukan mereka dengan engkau. Wa sanad'uhum ila amrik. Kami akan mengajak mereka seluruhnya kepada Allah, mengikuti engkau. Fa in yajma'uhumullah 'alaika fala rajulun a'azza minka.
Kalau engkau bisa menyatukan mereka, tidak ada satu orang pun yang lebih mulia dari engkau. Artinya, kalau bisa menyatukan mereka, engkau yang paling mulia, engkau yang paling tinggi. Ikhwan ibn a'azakumullah, Aus dan Khazraj asal muasalnya adalah akhawain li abin wa li ab. Dua suku ini ujung-ujungnya dua saudara yang satu kandung sebapak seibu. Asluhum minal Yaman min Saba, yang mereka datang dari Yaman, dari negeri Saba. Wa ummuhum Qailah binti Kahil, ibu mereka adalah Qailah binti Kahil, seorang wanita dari Bani Qudha'ah. Yuqalu lahum lidzalika abna'u Qailah, oleh karena itu dijuluki mereka oleh penyair dengan abna'u Qailah. Kalau ada kalimat abna'u Qailah, maksudnya orang-orang ini, Aus dan Khazraj ini, dari satu ibu, ibunya sama, yaitu abna'u Qailah. Sebagaimana disebutkan, biha lailu min auladi Qailah lam yajid alaihim khalitun fi mukhalatatin ataba. Disebutkan padanya di malam itu min auladi Qailah, dari turunan Qailah, ibunya Aus dan Khazraj. Tetapi barakallahu fikum, hanya karena satu kasus terjadi pertikaian yang berkepanjangan, bukan pertikaian biasa, pertikaian berdarah. Fawaqat bainahumul adawah bisababi qatilin, karena sebab satu orang yang terbunuh. Falabithat bainahumul harb, terjadilah perang saudara mi'ah wa ishrina sana, 120 tahun. Mengapa terjadi pembunuhan tadi awalnya? Karena balapan kuda antara mereka. Kudanya yang ini Da'is, kudanya yang ini Ghabra. Da'is dan Ghabra. Da'is dan Ghabra ini dua nama kuda yang sudah hampir sampai di finish dalam keadaan sama. Tiba-tiba pas di garis finish, yang satu terjerembab, kakinya masuk dalam pasir, jatuh. Yang satu yang ini menyatakan ini menang kalau saja tidak terjerumus, kalau saja tidak tersandung tadi itu. Tidak bisa. Yang jelas ini yang menang. Tapi itu di garis finish jatuhnya. Mereka bertikai sampai kemudian terjadi pembunuhan. Perang berkepanjangan sampai 120 tahun. Ila an atfa'allahu bil Islam. Ila an atfa'ahallah bil Islam. Sampai kemudian Allah padamkan pertikaian itu dengan Islam. Padahal sudah jadi pepatah, tidak mungkin bisa bersatu selama selama mereka masih bertikai. Jadi kalau ada dua orang yang tidak bisa bersatu, dikatakan seperti tidak bersatunya mereka Aus dan Khazraj, begitu. Jadi pepatah sudah. Mustahil bersatu seperti mustahilnya Aus dan Khazraj. Setiap turunan akan dipesankan wasiatnya dari nenek moyangnya. Ingat, mereka hutang darah, telah membunuh nenek moyangmu sekian orang, balaslah. Itu wasiatnya, hutang darah nenek moyangmu dan seterusnya. Fawaqat bainahum barakallahu fikum al-adawah. Tetapi dengan Islam, allafa bainahum, Allah jinakkan dengan sebab dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Allah mengingatkan kenikmatannya, wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dulunya bercerai-berai, berperang, bertikai. Fa'allafa baina qulubikum, Allah jinakkan hati-hati kalian, Allah damaikan hati-hati kalian. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Ingat nikmat itu. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan kalian di pinggir jurang neraka waktu itu, diselamatkan oleh Allah dengan sebab Rasulullah. Ingat itu. Artinya kalau yang mendamaikan, menyatukan mereka itu adalah al-Islam,
maka peganglah kuat-kuat. Lepas dari Islam akan kembali bertikai. Lepas dari ajaran Quran dan Sunnah akan kembali bertikai. Ikhwan ibn a'azakumullah, falamma ja'ahu lithna asyara rajulan. Kembali pada kisah Aqabah. Sekarang tahun berikutnya 12 orang yang datang. Alladzina dzakarna, yang sudah kita sebutkan tadi, wa minhum ithnani minal Aus. Kali ini ada 2 orang dari suku Aus yang ikut datang. Namanya Abul Haytham wa Uwaim ibn Sa'idah. Wal baqi minal Khazraj. Sedangkan yang lainnya semuanya dari kalangan Khazraj. Falamman sarafu ma'ahum Rasulullah sallam, diutus bersama mereka Mus'ab ibn Umair. Wa amarahu an yuqri'ahumul Qur'an wa yu'allimuhumul Islam. 12 orang ini pulang diiringi oleh seorang sahabat yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Mus'ab ibn Umair, untuk mengajarkan pada mereka Al-Qur'an. Wa yu'allimuhumul Islam, untuk mengajarkan Islam. Fanazala ala Abi Umamah, maka beliau singgah di rumahnya Abi Umamah As'ad ibn Zurarah. Fakharaja bi Mus'abin fi ihda quraijatihi fadakhala bihi ha'itan min hitani Bani Dhufar. Kemudian keluarlah bersamanya ke salah satu kebun-kebunnya, dan kemudian masuk ke salah satu dari dinding kebun mereka, yaitu suku Bani Dhufar. Fajalasa fihi wajtama'a ilaihima rijal. Duduk di sana dan kemudian berkumpul manusia. Semuanya bertanya, apa itu Islam? Siapa itu Rasulullah? Terangkan pada kami. Mulai viral di Madinah berita tentang kerasulan dan berita tentang Islam. Diajarkan tauhid, bahwa yang dibawanya adalah la ilaha illallah. Yang diajarkannya adalah akhlak yang mulia. Diajarkan untuk bersikap jujur, diajarkan untuk bersikap sopan santun, mengayomi yang lemah, membela yang lemah, membantu yang miskin, dan seterusnya. Wajtama ilaihi marijalun mimman aslam. Di antaranya yang masuk Islam saat itu, datang ke kebun itu 2 jagoan Ansar, yaitu Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudayr. Ini 2 jagoan Ansar. Faqala Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini sayyidnya, tokohnya orang dari suku Aus, kepada Usaid bin Hudayr. Coba lihat, ada apa itu mereka kumpul-kumpul di sana? Nah, ini biasa demikian namanya jagoannya. Coba lihat, ada apa itu di sana? Berangkatlah Usaid, idhab ila hadaini alladaini qad ataya liyasfina du'afa'ana. Datangi 2 orang itu, maksudnya Mus'ab bin Umair dan yang mengantarnya dari Bani Dhufar. Lihat apa yang dilakukannya pada orang-orang lemah itu. Apa yang dilakukan pada orang-orang lemah? Fazjarhuma, usir keduanya. Wa Usaid sayyidi qaumihima. Usaid juga jagoan pimpinan mereka juga. Fa akhadha Usaid hirbatahu. Datang beliau dengan membawa senjatanya. Tsumma aqbala ilaihima. Kemudian datang menemui 2 orang tadi, yang salah satunya adalah sahabat yang mulia yang diutus oleh Nabi, Mus'ab bin Umair. Falamma ra'au As'ad bin Zurarah, ketika As'ad melihat As'ad bin Zurarah, qala li Mus'ab, berkata kepada Mus'ab, hadza sayyidu qaumi, ini tokohnya mereka, jagoannya mereka, telah datang pada kamu. Fasduqullaha fi, maka bersikaplah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Mus'ab, in yukallimni ukallimahu. Kalau dia ngajak bicara, aku ajak bicara. Fawaqafa alaihima, berdiri di depan keduanya. Faqala ma jaa bikuma ilaina. Pertanyaan pertama, apa yang kalian bawa kepada kami? Kalian datang ke sini mau apa? Tusaffihani du'afa'ana,
Mau menganggap bahwa orang-orang lemah kami sebagai orang-orang yang safi? Mau mengatakan kami sufaha? Karena udah dengar dari Mekah, katanya Nabi tersebut menganggap semua orang sufaha, orang-orang bodoh. I'tazilah, tinggalkan tempat ini. In kana lakum fi anfusikum hajah, kalau kalian punya hajat silakan. Kalau mau lewat, cepat lewat. Kalau ada keperluan, selesaikan keperluan, pergi. Berkata Mus'ab kepada Usaid bin Khubayr, ijlis, tasma', duduk, dengar apa yang saya katakan. Fa in radita amran qabiltahu wa in karihtahu kaffa anka ma takrah. Gini saja, kamu duduk, kamu dengar saya menyampaikan. Kalau engkau anggap itu baik, terimalah. Kalau kau anggap itu jelek, aku akan pergi. Gitu saja. Duduk. Ya. Ansafta, engkau bersikap bijak. Sampaikan hajat. Tumarakkaza hirbatahu wa jalas. Dia tancapkan tombaknya, dia duduk. Mendengarkan ucapan Mus'ab bin Umair. Fakallamahu Mus'ab bil Islam. Mus'ab mengajarkan apa itu Islam. Mengajarkan tauhid. Wa talal Quran, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Faqala fa wallahi la arafna fi wajhihi al-Islam qabla an yatakallam. Kata As'ad bin Zurarah, aku melihat Usaid bin Khubayr, di wajahnya sudah ada keislaman sebelum dia berbicara. Baru dengar saja sudah kelihatan ini ada keislaman di dalamnya, artinya sudah masuk ke dalam dirinya. Apa itu yang dilihat oleh beliau? Fi isyraqihi wa tahallulihi. Wajahnya bercahaya, wajahnya bersinar, cerah, kayak senang sekali dengan itu. Ini bagus sekali. Aku melihat keislaman di wajahnya sebelum dia masuk Islam. Tsumma qala, kemudian benar, tiba-tiba berkata Usaid bin Khubayr, ma ahsana hadza wa ma ajmalahu. Betapa bagusnya apa yang kamu sampaikan, betapa indahnya apa yang kau katakan. Kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din? Bagaimana caranya kalau orang mau masuk Islam? Fi hadzal din, dalam agama ini. Qala, keduanya berkata, As'ad bin Zurarah dengan Mus'ab bin Umair. Qala lahu taghtasil, kamu mandi. Wa tatahhar, bersucilah. Summa tasyahhad, kemudian kembali dan mempersaksikan syahadah al-haq la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Summa tusalli rak'atain, kemudian kau salat 2 rakaat. Usaid bangkit, pergi ke sumur, mandi, pakaian yang bersih, kembali, kemudian bersyahadat. Wa tasyahhada wa shalla rak'atain, dan diajarkan salat 2 rakaat. Tsumma qala, kemudian berkata, inna warai rajulan in tabi'akuma lam yatakhallaf anhu ahadun min qaumih. Di belakangku ada satu orang. Siapa? Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Kalau dia masuk Islam, niscaya semuanya akan masuk Islam, nggak akan tertinggal satu orang pun. Wa sa'urshiduhu ilaikum al-an. Sekarang aku akan suruh dia ke sini. Yaitu Sa'ad bin Mu'ad, katanya. Tsumma akhadha hirbatahu, dia cabut kembali tombaknya, wansarafa ila Sa'ad, datang menemui Sa'ad fi qaumihi, di kaumnya, wa hum julusun fi nadihim, dalam keadaan mereka sedang duduk-duduk di tempat majelis mereka. Melihat Usaid bin Khubayr datang dalam keadaan berbeda, tidak seperti berangkatnya. Usaid berkata, ahlif billah, aku bersumpah dengan nama Allah, laqad ja'akum bighairil wajhi alladhi dhahaba bihi min indikum. Sungguh demi Allah, dia datang kepada kalian dengan wajah yang berbeda dengan wajah yang dibawa tadi. Ini Usaid pergi membawa wajah, pulang wajahnya lain. Ini kata yang hadir di situ berkata, sungguh demi Allah, orang ini datang
Berbeda wajahnya dengan wajah yang dia bawa tadi. Falamma waqafa 'ala nadi, ketika Usaid berdiri di tengah-tengah mereka, qala lahu, maka Sa'ad bin Mu'adz berkata, ma fa'alt, apa yang kau lakukan? Wajahmu bukan wajah yang tadi kamu bawa. Apa yang kamu lakukan? Disuruh ngusir, malah masuk Islam. Faqala kallamtu rajulain, dijawab oleh Usaid bin Hudhair, aku sudah ada bicara dua orang tadi. Fa wallahi ma ra'aitu bihi ma ba'san, aku tidak melihat pada keduanya ada kejelekan sedikit pun. Wa qad nahaituhuma faqala naf'al ma ahbab, aku larang keduanya dari kejelekan apa yang mereka akan lakukan. Keduanya menjawab, kami akan lakukan apa yang kau suka, aku akan sampaikan apa yang kau suka. Kalau kau suka, terima. Kalau nggak kau suka, aku pergi. Ternyata dia sampaikan sangat baik, dan aku tidak akan menceritakan sampai kau dengarkan sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa qad huddith anna Bani Haritha kharaju ila Sa'ad ibn Zurarah liyaqtuluh. Aku diriwayatkan, kata perawi, bahwa Bani Haritha sampai keluar untuk mencari As'ad bin Zurarah yang menemani Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair, dan itu kaumnya. Keluar mereka ramai-ramai untuk membunuh As'ad bin Zurarah, wa dzalika annahum arafu annahu ibnu khalatik liyaghfiruk. Faqama Sa'ad mughdiban, maka Sa'ad pun bangkit dengan marah. Ini masih ucapan Usaid bin Hudhair, bahwasanya apa yang diucapkannya sangat bagus, silakan kau nilai sendiri. Dia berkata, keduanya berkata, kalau kau suka kau terima, kalau kau nggak suka mereka akan pergi. Bukankah itu adil? Bukankah itu bijak? Lagi pula, ingat, sekarang Bani Haritha keluar ingin membunuh As'ad bin Zurarah, sedangkan As'ad bin Zurarah adalah kabilahnya Sa'ad bin Mu'adz. Hah? Mereka membunuhnya? Bangkit emosinya. Fa'akhadha hirbatahu, dia ambil tombaknya, dia ambil senjatanya, kemudian datangi As'ad bin Zurarah dan Mus'ab ibn Umair. Falamma ra'ahuma mutma'innaini arafa anna Usaid inama arada an yasma'a minhuma. Sampai di sana menemui orang dua tadi aman-aman saja. Tadi kan katanya suku Bani Haritha akan datang mau membunuh As'ad bin Zurarah. Setelah datang tidak ada siapa-siapa, aman tentram, dia dengan temannya sedang duduk dengan tenang. Oh, berarti Usaid ingin agar aku dengar dari mereka. Itu hanya dorongan supaya dia semangat berangkat. Fawaqafa alaihima mutasyattiman, mulai dia berdiri berbicara pada keduanya, awalnya mutasyattiman, mencercanya. Thumma qala li As'ad bin Zurarah, kemudian berkata kepada As'ad, wallahi ya Aba Umamah. As'ad bin Zurarah dipanggil dengan Aba Umamah. Wallahi ya Aba Umamah, laula ma baini wa bainaka minal qarabah. Sungguh wahai Aba Umamah, kalau bukan karena aku dan kamu ada hubungan kerabat, ma rumtu hadza minni taghashana fi darina bima nakrah. Kalau saja kau dan aku enggak ada hubungan kerabat, sungguh sudah aku perlakukan padamu sesuatu yang kau tidak sukai. Taghashana fi darina bima nakrah, engkau memasukkan ke negeri kita, ke kampung kita, apa yang kita benci. Qad kana As'ad qala li Mus'ab, As'ad berkata kepada Mus'ab, telah datang kepadamu orang yang tadi dibicarakan oleh Usaid. Ini adalah sayyid qaumi. Ini yang kata Usaid bin Hudhair tadi, kalau dia masuk Islam enggak akan tersisa satu orang pun kecuali akan masuk Islam. In yattabi'uka lam yatakhallaf anka minhum ahad. Kalau dia mau ngikut kamu, tidak akan ada yang tersisa satu orang pun. Faqala Mus'ab, awat taq'ud fatasma. Kata Mus'ab, tidak akan mau duduk sebentar? Aku sampaikan apa yang ada padaku. In radita amran qabiltahu. Kalau kau ridha, suka, terima.
terimalah. Apa susahnya? Apa beratnya? Dan kalau kau tidak suka, kami tinggalkan, kami pergi, kami tinggalkan engkau, kami tidak memaksa. La ikraha fid din. Ini barakallahu fikum yang namanya dakwah. Enggak ada paksa memaksa. Kalau kau ridho, kalau kau suka, kalau enggak, saya sudah sampaikan, selesai. Ya Allah, aku sudah ajak, tidak mau. Qala qad ansaft. Jawabannya sama dengan Usaid bin Hudayr. Qad ansafta, engkau telah bersikap bijak. Thumma rakkaza hirbatahu fajalas. Dia tancapkan tombaknya, duduk mendengar. Maka mulailah Mus'ab bin Umair bicara. Fa'arada alaihi al-Islam, ditawarkan Islam, diterangkan inti ajaran ini apa. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini tidak menyembah batu atau pohon dan sebagainya, tidak. Mengajak untuk beribadah pada yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Dan sudah pernah kita sampaikan bahwa Al-Qur'an itu kata-katanya sangat fushah, sangat indah, sangat bagus, dan orang-orang Arab saat itu berbangga dengan bahasa yang bagus. Jadi seni yang paling disukai saat itu adalah syair. Maka mereka biasa bertanding syair, mengucapkan syair dan seterusnya yang mereka anggap paling indah. Ternyata ketika mendengar Al-Quran, mereka katakan ini wallahi bukan syair, tapi lebih indah dari syair. Sehingga orang-orang Arab mendengarkan semua kagum. Sampai kemudian Sa'ad ibn Mu'ad mendengarkan ayat yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umair. Qala fa'arafna wallahi fi wajhil Islam qabla an yatakallam. Kata rawi, persis seperti tadi. Kami, kata As'ad bin Zurarah, melihat keislaman di wajahnya sebelum dia masuk Islam. Jadi ketika Musa berbicara, sudah terlihat dia sangat suka. Fi isyraqihi wa tahallulihi, pada kecerahan wajahnya dan berseri-seri wajahnya terlihat suka dengan apa yang diajarkan. Tsumma qala, "Kaifa tasna'una idza aslamtum?" Terus, bagaimana, apa yang kamu lakukan kalau kamu masuk Islam? Qala, keduanya menjawab, engkau mandi, engkau bersuci, engkau memakai pakaian yang suci, kemudian bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, kemudian salat 2 rakaat. Maka dia pun mengambil tombaknya, pergi mandi dengan memakai pakaian yang bersih, datang kepadanya dan kemudian mengucapkan syahadat sampai beliau kembali ke kaumnya. Apa kata kaumnya? Persis sama seperti ucapan dia kepada Usaid. Apa itu? Engkau datang dengan wajah yang lain, bukan yang kau bawa tadi. Tadi bawa wajah beda, pulang beda. Kayak apa bedanya? Pertama wajah orang benci, wajah orang marah, wajah orang yang mau membunuh. Pulang sudah mandi, sudah bersih, sudah cerah wajahnya, sudah masuk Islam. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan oleh mereka dengan kalimat yang sama, bahkan disebutkan di sini riwayatnya juga sama, atau lafaz-lafaznya juga sama, yaitu kalimat nahlif billah. Kami bersumpah dengan nama Allah. Kami bersumpah dengan nama Allah. Engkau datang dengan wajah yang bukan Allah bawa tadi. Ikhwanifidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka kaumnya menyatakan qala kaifa qalu nahlif billahi laqad raja'a bi ghairil wajhi alladhi dhahaba bihi. Sungguh dia datang tidak dengan wajah yang dia bawa tadi. Faqala ya bani Abdul Ashhal kaifa amri fikum. Sa'ad bin Mu'ad karena merupakan sayyiduhum, merupakan sayyid mereka, maka dia berkata dengan kalimat ya bani Abdul Ashhal, ini kaumnya, sukunya, bagaimana kedudukan aku di tengah kalian? Qalu, mereka menjawab, sayyiduna, engkau sayyid kami, engkau tokoh kami, wa ibnu sayyidina wa afdaluna ra'yan wa amanuna naqibatan.
engkau adalah Sayyid kami, anaknya Sayyid kami, engkau orang yang paling afdal pendapatnya, yang paling hebat dalam berpendapat dan yang paling bijak. Qala fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haram hatta tu'minu billahi wa rasulih. Kata Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, baru masuk Islam, sudah berkata pada kaumnya, sudah tahu kedudukan aku di tengah kalian, sungguh demi Allah, laki-laki kalian, perempuan kalian, semua kalian haram berbicara denganku. Aku larang berbicara denganku, dan aku tidak akan berbicara dengan kalian sampai kalian beriman pada Allah dan Rasulnya. Fama amsa fihim rajulun walam ra'atun illa aslamu. Maka hari itu tidak sampai sore, semua laki-laki maupun perempuan semuanya masuk Islam. Illa, kecuali satu orang saja yang dijuluki dengan Al-Usairim. Fa innahu ta'akhkhara islamuhu. Dia terlambat masuk Islamnya sampai pada perang Uhud, masih enggan sampai pada perang Uhud baru masuk Islam. Fa aslama wa qatala wa qutila. Al-Usairim pada perang Uhud masuk Islam, langsung berperang, langsung terbunuh. Yang dikatakan semasa hidupnya tidak pernah lam yasjud lillahi sajdatun, tidak pernah sekalipun sujud. Masuk Islamnya ketika perang, kemudian ikut berperang, kemudian meninggal. Faqala Nabi SAW, amalun amal qalilan wa ujra katsira. Al-Usairim amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Yang tadinya hampir masuk neraka jadi masuk surga karena masuk Islam. Walaupun belum sempat beramal apapun kecuali jihad, kecuali berperang. Qala amila qalilan wa ujira katsiran. Beramal sedikit tetapi pahalanya besar. Berarti seluruhnya, karena yang dikecualikan pun ternyata ujung-ujungnya masuk Islam juga. Fa aqama Mus'ab fi manzili As'ad yad'u an-nas ila al-Islam. Maka Mus'ab semakin aman karena sekarang dibela, didukung oleh dua jagoan Quraisy. Sa'ad ibn Mu'adz, dua jagoan Ansar, bukan Quraisy. Dua jagoan Ansar, Sa'ad ibn Mu'adz dan Usaid ibn Khudair. Qala fa'aqama Mus'ab fi manzili As'ad. Maka Mus'ab tetap tinggal di tempatnya As'ad ibn Zurarah, mengajak manusia kepada Islam. Walam yabqa darun min duril ansar illa wa fiha rijalun wa nisaun muslimun. Tidak tersisa satu rumah pun kecuali di dalamnya ada rijal wan nisa muslimun, muslimat. Illa ma kana fi dari Bani Umayyah ibni Zaid wa Khatmah wa Wa'il wa Waqif. Kecuali rumahnya Bani Umayyah ibni Zaid dan Khatmah dan Wa'il dan Waqif. Wa dzalika annahum kana fihim Qais ibni al-Aslat asy-Sya'ir. Karena apa? Karena di tengah mereka ada seorang Qais ibn al-Aslat, seorang penyair. Wa kanu yasma'una minhu. Suku-suku ini merasa punya penyair yang hebat. Fa waqafa bihim 'anil Islam. Maka mereka merasa kami juga punya tokoh yang ucapannya indah, ucapannya bagus dan seterusnya. Dianggap Al-Quran sama dengan syair. Hatta kana amul Khandaq, sampai pada perang Khandaq. Ba'da an hajara Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW hijrah, kemudian terjadi perang Khandaq, baru kemudian mereka masuk Islam. Falamma kana minal amil muqbil wa jaa mausimil hajj. Tahun berikutnya, di musim haji berikutnya, datang ke Mekah untuk haji lebih banyak lagi. Tahun kemarin berapa? 12. Yang datang berikutnya 70 lebih, 73 orang atau 72 orang. Kita akan bahas insyaallah Baiat Aqabah yang kedua. Jadi yang pertama 6 orang belum ada baiat, masih dalam keadaan mengenali apa itu Islam dan menyampaikan ada berita, ada seorang nabi, begitu saja. Tetapi ketika yang 12
sudah mulai dibaiat bahwasanya aku akan hijrah ke tempat kalian dan kalian bersumpah berjanji untuk membelaku seperti membela anak-anak kalian dan keluarga kalian. Itu isi baiatnya. Datang berikutnya 70 sekian orang, baiatnya hampir sama tetapi lebih tegas lagi. Dan uniknya dihadiri paman Rasulullah SAW yang masih musyrik, masih belum masuk Islam. Ya, wallahu ta'ala alam seperti apa, nggak begini ya. Saya mau menggambarkan tapi tidak jadi. Ya. Apa tugasnya dia datang di situ? Cuma melihat, jangan macam-macam dengan ponakan saya. Begitu kira-kira. Dan itu karena kesukuan. Karena kesukuan. Kalian bukan suku kami. Terus mau membawa ponakan kami, awas. Ya. Kalian sudah disumpah. Ini uniknya Arab. Ya. Kesukuannya lebih kuat. Ya. Sehingga walaupun dia belum masuk Islam, tapi berpesan pada orang-orang Ansar agar menjaga ponakannya ini. Jangan kalian khianati. Kalian berurusan dengan kami kalau kalian mengkhianati ponakan kami. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bissawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.